Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari kelas MN20D NIM 20 2856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beta saham, di mana pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi pada sesi 9. Lanjut saja kita pada inti pembahasan. Dalam dunia pasar modal, beta digunakan untuk mengevaluasi sebuah saham. Keberadaannya mempunyai fungsinya itu cukup penting, yakni bisa mengukur seperti apakah kesuksesan dari sebuah perusahaan itu baik atau tidak. Fungsi ini dipakai dalam beberapa rumus, salah satunya adalah CAPM. Para investor yang melakukan kegiatan investasi memang wajib mengetahui berbagai macam hal di dalamnya, termasuk sejumlah istilah-istilah penting di dalamnya. Nah, untuk pemula yang baru pertama kali terjun atau bergelut di dunia bisnis tersebut, maka wajib mengetahui hal-hal yang mengenai beta saham ini. Beta saham merupakan tolak ukur volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas semua pasar. Nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam bursa saham, sebab semakin besar nilai naik turun sebuah aset, maka semakin besar risikonya. Beta saham memperlihatkan ukuran pergantian return saham apabila disandingkan dengan IHSG. IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan. Sebagai contohnya, melakukan perbandingan imbal hasil dari saham AALI. AALI ini Astra Agrostrari disandingkan dengan IHSG. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sensitivitas pada risiko pasar. Beta dilambangkan dengan simbol seperti huruf B, yang mana adalah koefisien regresi pada dua variabel, yakni terlalu banyaknya keuntungan portofolio pasar serta keuntungan di suatu saham. Beta masuk ke dalam perhitungan ilmu statistik yang mana akan diaplikasikan ke dalam dunia keuangan. Keberadaan perhitungan beta saham ini pun ternyata sangat cocok bagi para investor jika ingin memperoleh keuntungan ketika berinvestasi serta meminimalisir kerugian yang didapatkan. Adapun perbedaan beta dan alfa investasi, seperti yang sudah saya jelaskan, dalam dunia investasi mungkin akan mendengar lebih banyak istilah asing ya. Meskipun sama-sama berhubungan dengan risiko investasi, beta dan alfa memiliki beberapa perbedaan. Nah, alfa sendiri merupakan istilah di mana akan sering didengar oleh seorang investor ketika melakukan riset buat mencari manajer investasi handal, terutama ketika sedang memilih reksadana. Lebih mudahnya, alfa merupakan selisih antara hasil atau return dari suatu reksadana dengan hasil di mana diharapkan buat reksadana berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Jadi, bisa dibilang apabila alfa merupakan ukuran kemampuan dari seorang manajer investasi buat mengalahkan pasar alias outperform. Biasanya digunakan buat menunjukkan kehandalan dari seorang manajer investasi di dalam mengalahkan return. Sementara beta merujuk pada sensitivitas dari pergerakan hasil atau return dari suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil dari pasar secara keseluruhan. Nah, ada juga nih jenis saham berdasarkan betanya, ada 3. Yang pertama, saham dengan beta kurang dari 1. Saham perusahaan dengan beta kurang dari 1, di mana dapat diartikan sensitivitas harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Contohnya, beta saham dari sebuah perusahaan sebesar 0,5, maka terdapat tingkat fluktuasi harga saham sebesar 50% terhadap IHSG atau indeks harga saham gabungan. Lebih jelasnya seperti ini. Apabila IHSG-nya menurun sebanyak 2%, maka harga saham emiten pun akan ikut terkoreksi 1%. Pun sebaliknya jika IHSG meningkat 2%, maka harga bisa tambah 1%. Nah, itu mengenai saham dengan beta kurang dari 1%. Adapun saham dengan beta di atas 1%. Saham dengan beta di atas 1 ini mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Untuk mengetahui lebih jelasnya,
Ada contoh nih, apabila sebuah saham mempunyai nilai beta 1,5, maka saat IHSG atau indeks harga saham gabungan naik 4%, harga emitennya akan meningkat 6%. Yang perlu diperhatikan, jika ternyata IHSG menurun, maka harga dari saham emiten pun mengalami penurunan dengan harga lebih banyak dibandingkan IHSG. Kemudian ada beta saham. Terakhir, terdapat beta saham negatif atau mempunyai nilai dari di bawah 0. Itu akan mengabarkan bahwa pergerakan naik ataupun turun harga saham emitennya ternyata berbalik dengan pergerakan IHSG. Sebagai contohnya seperti ini, jika IHSG melandai, maka saham akan mengalami peningkatan. Nah, kita next ke rumus beta saham dan cara penghitungannya. Adapun perolehan nilai beta saham sendiri ini dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi, dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dependen serta return pasar sebagai variabel independen. Untuk rumusnya ada di beta saham sama dengan kovarian. Kovarian ini melibatkan return aset, return market, kemudian dibagi varian. Varian ini return market. Kemudian ada beberapa rumus lagi yang bisa digunakan untuk menganalisis beta saham. Yang pertama, meningkatkan tingkat risk free rate. Risk free rate alias tingkat suku bunga bebas risiko merupakan tingkat persentasi pengambilan investor di mana berharap pada investasi dengan risiko besar. Risiko besar inilah dapat diambil pada contoh investasi di mana dijamin pemerintah menggunakan undang-undang. Adapun undang-undang tersebut sebagai jenis obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya diambil 6% kayak gitu. Kemudian ada hasil imbal saham. Imbal saham merupakan tingkat persentasi keuntungan di mana terdapat pada saham di dalam periode tertentu. Biasanya dihitung tahunan dan dirata-ratakan dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu ada di imbal hasil saham sama dengan harga saham periode X ditambah 1 dikurangi harga saham periode X dibagi harga saham periode X. Kemudian hasil imbal pasar. Adapun cara perhitungan lainnya yakni menggunakan imbal hasil pasar di mana merupakan tingkat persentasi keuntungan seluruh saham dalam periode waktu tertentu. Bisa dihitung tahunan dan dirata-ratakan. Rumusnya itu return IHSG periode X sama dengan harga IHSG periode X ditambah 1 dikurangi harga IHSG periode N. Kemudian dibagi harga IHSG periode X dikali 100. Untuk melihat data beta saham suatu perusahaan ternyata juga bisa menggunakan beberapa cara seperti melalui situs Reuters di mana dapat dilakukan secara mudah yakni memasukkan kode saham emiten dan diakhiri dengan kode .jk. Selain itu, dapat diperoleh melalui perhitungan Vepindo dan Yahoo Finance. Cara menghitung beta saham menggunakan Excel adalah dengan memasukkan data covariance dan variansi, kemudian memasukkan perbandingan kedua variabel tersebut, kemudian diklik tabel pada data, kemudian pilih data analis. Langkah selanjutnya adalah memilih covariance. Excel akan otomatis menghitung covarian dari data yang ada. Jika ingin menganalisis banyak perusahaan sekaligus, maka cukup melakukan copy-paste rumus pada Microsoft Excel untuk mendapatkan nilainya. Kegunaan dan kelebihan beta saham. Keberadaan beta saham ini pun ternyata juga mempunyai kegunaan atau kelebihan dalam dunia saham. Bagi para investor pemula, tentu wajib mengetahui informasi penting tersebut. Adapun kegunaannya antara lain yang pertama, menjadi alternatif ukuran rasio saham. Dengan keberadaan beta, ternyata berfungsi sebagai alternatif untuk mengukur rasio saham sebab mampu memperbaiki ukuran risiko total di dalam portofolio investor. Sangat disarankan pula digunakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di berbagai macam jenis saham. Yang kedua, memperoleh tambahan tentang arah pergerakan harga saham. Tidak sampai pada menjadi alternatif nih. Para investor pun akan memperoleh informasi tambahan mengenai arah pergerakan harga saham secara histori dibandingkan pergerakan pasar yang terjadi pada umumnya. Di samping itu, penggunanya
dalam kurun waktu lama ternyata dapat meningkatkan keahlian dari seorang investor saham. Untuk melakukan kegiatan investasi saham, tentu banyak hal yang wajib untuk diperhatikan dengan seksama, termasuk beta saham. Semakin tinggi dari nilai saham, ternyata imbal hasilnya yang juga cukup menjanjikan, akan mengalami penurunan atau kenaikan yang cenderung kecil. Nah, untuk mencari beta saham masing-masing saham, kita dapat memanfaatkan situs yang menyediakan beta saham tanpa perlu repot-repot nih menghitungnya, yaitu dengan mengunjungi situs Reuters dan memasukkan saham di pencarian yang akan ditanyakan. Sebagai contoh beta sahamnya seperti AALI atau Astra Agrolestari. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.